Oke, biasanya Bapak Ibu tradisi lazismu itu biasanya ketika kita memulai acara biar semuanya itu semangat, kembali kompak, kembali ceria gitu biasanya ada teriakannya. Itu gimana Pak Keti? Nanti mau izin Bapak Ibu sebelum nanti karena nanti kita diskusinya lumayan panjang ya karena kita menarik sekali kurban untuk kita bahas bersama. Maka dari itu semangat itu menjadi penting. Ketika nanti saya teriakan zakat, jawabnya hebat, ya. Zakat hebat ya. Yang kedua, zakat dahsyat, lazismu luar biasa, Muhammadiyah unggul berkemajuan. Oke? Zakat hebat, zakat dahsyat, lazismu luar biasa, Muhammadiyah unggul berkemajuan. Siap Bapak Ibu? Zakat, zakat dahsyat, lazismu luar biasa, Muhammadiyah unggul berkemajuan. Tepuk tangan yang meriah, yang meriah, yang meriah, yang meriah. Ya, siap Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wala wala quwata illa billah. Di kesempatan pagi hari ini bisa bertemu di Solo nggih. Alhamdulillah. Yang kami hormati Badan Pengurus Lazismu Surakarta beserta jajarannya, yang kami hormati Pak Wakil beserta tim eksekutif yang dirahmati Allah dan Bapak Ibu kantor lain maupun gerai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kesempatan pagi hari ini bisa bertemu nggih. Ini berarti pertemuan perdana Bapak Ibu nggih. Saya di depan Bapak Ibu kantor layanan se-Surakarta. Shalawat serta salam tetap tercurah di uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan umatnya yang berperang di jalannya menegakkan agama Islam, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Jadi Bapak Ibu mohon izin perkenalkan, nama saya Roni Mega Soekarno. Bapak Ibu, saya aslinipun Sragen, jadi tetanggaan dengan Solo. Saya di Lazismu sejak tahun 2014 waktu itu saya belum lulus tapi saya sudah di Lazismu. Sampai sekarang saya belum berpindah ke lain hati, masih di Lazismu. Saya mengalami dari semua divisi Bapak Ibu, jadi staf fundraising, staf penghimpunan dana, geser ke staf program, mendirikan divisi media, naik ke kepala divisi program, geser kepala divisi fundraising sampai di titik jadi manajer. Dan sekarang baru tahun kemarin di pertengahan itu saya diminta untuk membantu di wilayah sebagai supervisor pendamping daerah. Jadi nyuwun saya Bapak Ibu itu fokusnya kerjanya jalan-jalan. Jadi itu saya diminta untuk Lazismu Jawa Tengah ada yang kurang sehat gitu. Nanti saya ditempatkan di sana 2 sampai 3 bulan. Pindah lagi. Jadi pulangnya ke Sragen itu paling Sabtu Ahad, itu pun kalau nggak ada kegiatan Bapak Ibu. Nah, istri saya satu di belakang, alhamdulillah hari ini saya ajak karena saya tinggal terus. Jadi mumpung hari ini saya ajak istri saya. Anak yang pertama saya usia 9 tahun. Anak kedua saya usia 5 tahun. Anak ketiga saya usia 3 tahun. Anak keempat dereng. Jadi saya usianya 33 tahun Ibu, Bapak Ibu. Jadi saya nikah 23 tahun itu sudah nikah. Jadi anak pertama saya sudah 9 tahun. Gitu. Kurang lebih itu Bapak Ibu pengalaman saya di Lazismu. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas, dan mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Lazismu Sragen itu beberapa prestasi yang pernah dimiliki ya. Salah satunya adalah pengumpul rendang terbanyak. Nah nanti saya sepil Pak, caranya piye to Mas Gen iso mengumpulkan rendang terbanyak gitu kan. Padahal juga notabene Sragen itu juga perbatasan, tapi kok ternyata kurban rendang, padahal di situ kan masih banyak orang-orang yang miskin di sekitar Sragen, tapi kok orang yang kurban rendang juga banyak. Dan nanti kita akan bahas hari ini Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, nanti kita mainnya adalah diskusi langsung ya. Jadi kalau seandainya sekiranya ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Tidak perlu nunggu di akhir. Khawatir saya nanti tidak kelupaan pertanyaannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan bahas Bapak Ibu. Jadi kurbanmu itu memang di Lazismu sendiri itu ada 2. Rendangmu sama kurban konvensional yang biasanya kita sebut kurban Pak Kumis, kumuh miskin. Nah, itu nanti itu menjadi prioritas Lazismu untuk menjadi sarana penghimpunan kita, sekaligus sarana untuk pencatatan kita, dan ini sarana juga menjadi kekuatan besar Lazismu untuk mengumpulkan donasi masyarakat. Nah, Bapak Ibu mohon izin. Nah, ini kita pancingan dulu Bapak Ibu.
Ini adalah cikal bakal dulu kenapa rendangmu menjadi pilihan persyarikatan untuk ini dikembangkan, Bapak Ibu. Kalau tidak salah, rendangmu itu muncul di tahun 2017 kalau nggak tahun 2018. Kenapa? Bapak Ibu masih ingat tidak? Tahun 2016, 2017-an longsor Banjarnegara. Ingat Bapak? Masih ingat nggih? Nah, di sana Bapak Ibu mohon maaf. Di sana ternyata para pengungsi itu Bapak Ibu, di tenda pengungsian rata-rata yang dimakan itu apa? Mie instan. Ketika kita tanya protein paling cuma telur, itu pun nggak rutin. Apalagi daging, urung karuan ada Bapak Ibu. Belum itu bisa jadi 2 minggu di pengungsian belum tentu bisa makan daging. Dan itu teman-teman MDMC kita Bapak Ibu dengan relawan lazisme ke sana itu grantes Bapak Ibu. Mereka sudah sedih ketika harta benda mereka hancur, alah ternyata di pengungsian perbaikan gizinya itu juga sangat lemah Bapak Ibu. Jarang makan daging. Nah, ini menjadi fenomena yang luar biasa. Dan ternyata sampai detik ini banyak sekali Bapak Ibu ketika terjadi bencana alam di Indonesia, rata-rata itu para pengungsi itu seperti itu kondisinya. Dan tidak semua lembaga zakat itu punya dobrakan kurban kemasan. Mungkin Bapak Ibu tahu beberapa lembaga zakat, tapi mayoritas itu tidak punya. Taunya ya kurban saat itu juga, dan disalurkan, dan habis. Betul? Ini betul. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Ini, sambungnya contoh rumah-rumah kadosi perbatasan Bapak Ibu. Itu juga kalau di Solo mungkin, apa ya masih ada ya? Ada juga perbatasan gitu. Mungkin ada ya Pak. Ya kalau enggak di seluruh raya lah ya Pak ya. Nah, apalagi kan kalau teman-teman Solo kan biasanya juga menyalurkan hewan kurbannya di Wonogiri, Sragen, Boyolali di perbatasan. Nah, ternyata Bapak banyak sekali seperti ini. Ini saya contohkan. Saya itu orang Sragen juga isin Bapak Ibu. Tahun 2016 ini, kayak ini diliput Solo Pos, Kamis 8 September 2016. Kami itu menemukan Bapak Ibu, 33 tahun musola itu nggak ada kurban. Sejak berdirinya musola ini. Itu di Sumber Lawang Bapak Ibu. Sumber Lawang, perbatasan dengan Grobogan, itu anak-anak di sekitar situ Bapak Ibu. Kalau sekolah itu kan Grobogan, SD-nya ke Grobogan, jalan 1 kilometer dan sampai SD di daerah Grobogan. Kalau mau ke Sragen Kaduan. Ini Sragen Bapak Ibu. Waktu itu kami surveinya juga horor. Pakai mobil nggak bisa. Jadi berhenti, akhirnya kita minta tolong orang-orang sekitar itu jemput kami naik motor. Karena jalannya nggak bisa akses mobil. 33 tahun Bapak Ibu. Di sini, 2016 kami temukan. Nah di situ, kalau tidak salah ya ini ada 70 kalau nggak 80 kakak. Di situ, di tengah hutan jati Pak itu. Tengah hutan jati, waktu itu 2016 ini kami temukan. Lah habis itu saya tanya, tidak ada kurban Mas selama 33 tahun. Tapi Mas, 2 tahun yang lalu berarti 2014. Itu ibu-ibu itu, kreativitas ibu-ibu ngumpul ke infak. Yuk infak, bareng-bareng, engkau terkumpul belikan hewan kurban. Delalai Bapak Ibu. 2014 itu terkumpul hanya untuk 1 ekor kambing. Jadi warga dikumpulkan, ayo selesai sholat id, kita kumpul bersama di musola, kambingnya kita sembelih, kita masak bareng-bareng. Sudah sampai pakai piring gitu, nggak dibagikan per plastik. Lah 1 kambing 80 kakak juga nggak cukup. Ayo dimasak bareng Bapak Ibu. Waktu itu saya nggak grantes, ya Allah Gusti, koyong ini ya ternyata Sragen. Aku lu wong Sragen sampai gak ngerti. Dan di Sragen itu ada Bapak Ibu, namanya Perumahan Margo Asri, itu juga sering diliput di Solo Pos. Perumahan Margo Asri itu ada 10 gang, nih embelih kambing sampai 55 ekor. Sapi bukan kambing, sapi Bapak Ibu. Dan kadang-kadang lucunya, sapinya itu nggak boleh dibawa disalurkan yang daerah terpencil, pokoknya disembelih di sini. Habis itu nanti dagingnya silahkan diantarkan. Padahal saya pernah kejadian itu Bapak Ibu, awal-awal sebelum adanya rendang, bagikan yang daerah terpencil kan waktunya juga panjang ya. Harus dikasih es batu. Ya saya kasih es batu biar caranya dagingnya nggak bau ya nggak Bapak Ibu. Sampai sana, Mbah, niki enten daging. Waduh Mas kok kemen, laran duwe kulkas sih Mas. Nambah-nambah beban nih berarti. Karena tidak semua orang miskin itu memiliki kulkas Bapak Ibu. Nah ini salah satu menjadi fenomena yang luar biasa
konsep kurban yang katanya berkurban, tapi ternyata kurban itu masih suka diperlihatkan sekitarnya. Lanjutkan. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kami itu, lazismu itu kita harapannya Bapak Ibu memiliki ketahanan pangan. Karena pastikan Bapak Ibu tuh di sini tim teman-teman lazismu kan masih punya program bantuan duafa, anak yatim, perbaikan gizi, stunting dan sebagainya. Salah satu program yang kuat adalah ketahanan pangan. Salah satu dengan rendangmu ini Bapak Ibu. Dan itu sejak tahun 2018 sampai sekarang Bapak Ibu. Eksistensinya rendang ini semakin setiap tahunnya itu semakin ada ketingkatan. Berarti apa? Kesadaran masyarakat itu semakin bertumbuh. Ini cikal bakalnya rendang. Jadi teman-teman MDMC, teman-teman relawan lazisme itu naik bencana gagah Pak. Datang ke sana enggak bertenaga tok tapi juga bawa daging. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun Bapak Ibu. Kenapa? Makanya itu sampai Kiai Tafsir itu pokoknya bertahun beliau siap memberikan arahan dan rekomendasi instruksi untuk Persyarikatan Muhammadiyah khususnya di Jawa Tengah, ayo melu rendangmu. Karena apa? Ini salah satu menjadi program yang paling keren. Itu Bapak Ibu, ini dasar awalnya kenapa lazisme itu menjadi pilihan adalah rendangmu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah paham ya. Nah sekarang gini, Bapak Ibu mohon maaf, kalau di Solo saya nggak paham ya. Kalau di Sragen dan beberapa kabupaten yang saya temui itu budaya kurban di masjid itu masih menjadi prioritas. Apalagi dia mohon maaf orang kaya, orang mampu, nek kurbane dititipke neng lazismu kadang-kadang yo deg-degan. Wong sugih kok neng kurban neng kampung gak ono gitu ya. Kadang-kadang lha aku dirasani tanggane, aku lho wong sugih, ora kurban neng omah dirasani tanggoku piye. Kadang-kadang masih ada budaya kayak gitu Bapak Ibu. Nek suruh mboten enten nggih. Oh sama nggih Bu, sama Bu, sama berarti nggih sami. Budaya kayak gini masih ada Bapak Ibu karena apa kadang-kadang ini menjadi fenomena yang apa ya Bapak Ibu? Kontras dengan kita kembali kepada cikal bakal berkurban itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun nikah sampai ratusan tahun menikah ternyata belum dikarunia anak. Pas ketika dia berdoa di usia senjanya ternyata Allah memberikan kesempatan memiliki anak namanya Nabi Ismail. Ketika kondisinya beliau lucu-lucunya terus kemeronggos cocok untuk bantu orang tuanya, delalah Allah menyuruhnya untuk menyembelihnya. Gitu Pak Ibu ya. Disuruh menyembelihnya, ternyata Nabi Ibrahim itu bilang kepada anaknya, ternyata Nabi Ismail juga, ya silahkan ayah, kalau itu perintahnya Allah laksanakan. Habis itu ketika mau disembelih digantikan domba. Lah sekarang kok kurban gue gaya-gayaan itu gak lucu gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah ini yang perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat Bapak Ibu. Makanya kenapa kita ambil itu diminta untuk cerdas. Salah satunya ini Bapak Ibu, kecerdasan kita memberikan edukasi dengan fenomena yang ada supaya mereka itu tergambarkan. Gitu. Oke. Nah terus konon kurban kudu ditonton. Itu kan sebenarnya tidak menjadi syariat. Yang harus kurban harus ditonton kan enggak. Makna berkorban pokoknya kita memiliki harta diserahkan untuk mengkorbankan apa yang kita miliki untuk kepentingan bersama, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu nggih? Kurang seperti ini nggih. Nah, tapi ternyata kurbannya itu bisa masih menjadi fenomena yang ternyata masih banyak masyarakat di lingkungan kita itu masih suka kurban di kampungnya masing-masing. Kemarin itu saya ngisi di PJM, Pak. Di PJM kajian Ahad pagi. Saya waktu itu kan banyak ibu-ibu, saya tanya, Bu, nek jenengan itu misalnya kurban ten masjid, delalai panitia masjid itu tidak menyebutkan sapi A, ibu ini, bapak itu 7 orang. Padahal jenengan kurban loh Bu. Tapi mboten disebutkan ten kampung, jenengan deg-degan apa mboten? Ya deg-degan Mas. Berarti aku gak dianggap ora kurban. Padahal aku lho wong sugih, wong mampu. Nah, ada kayak gitu juga. Pas saya sampaikan, loh jenengan itu berarti menjalankan perintahnya siapa? Nabi Ibrahim saja loh berani mengorbankan anaknya. Lah jenengan siap kalau Allah merintahkan mengorbankan anak jenengan disembelih? Enggak siap. Lah cuma hewan loh jenengan sebegitu gondelinya. Perkataan masyarakat kita tuh menjalankan perintahnya Allah bukan menjalankan omongannya tonggone gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita edukasi. Termasuk kita sendiri. Kita sebagai pengurus lazismu Bapak Ibu
kantor layanan gitu, saya itu juga berusaha Ibu, pokoknya bicarane saya itu mencoba untuk bisa berkorban juga. Ya setiap kira azismu, wis arep wong-wong mikire wah wis kerja kok ora tau kurban di masjid loh. Bukan tidak mau, utama tetap masjid. Tapi kalau sudah melimpah jangan dipaksakan. Di sini teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini pernah nggak rata-rata kalau daging kurbannya dikulpas itu berapa lama? Setahun Mas, bukan banget berarti Mas. Untuk pirang kilo berarti Mas. Tapi bisa jadi Mas. Kalau sohibul kurban kan dapatnya sepertiga ya Mas ya. Itu banyak loh. Loh belum panitianya ditambahi meneh, ya toh. Belum sing resik jeroan ditambahi meneh gitu Mas ya. Lah itu sampai neng kulkas sampai setahun kayak gitulah. Berarti kita tuh makna berkurbannya seperti apa loh. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita edukasi kenapa. Jadi saya itu senang banget agar kon promosi rendangmu senang. Kenapa? Iki loh makna berkurban tuh kayak gini loh. Kurban pokoknya ngetokke duit nggo kurban terus terserah panitia masjid mau kok ngendi. Kok ke masjid ya alhamdulillah, ketok ke laismu juga masalah. Sudah gitu aja. Kurban kok jadi ngiling-ngiling. Pemenang kudu senang banget disebut masjid. Alhamdulillah hari ini terkumpul 7 sapi. Sapi yang pertama Ibu A, Bapak B, Bapak C senang. Aku loh. Aku. Pemenang kadang-kadang enten sing bangga malah Pak. Kok ngomong gue wedhus dhewe. Mas sudah ngumpul warga gue wedhus dhewe gede dhewe. Wah aku loh, wedhusku iki tak tumpaki ning surga sampeyan iki. Lho, emang ditompo. Loh, gitu loh Ibu. Jadi keikhlasan yang kita miliki itu apakah benar sudah kita korbankan atau belum? Itu kenapa dasarnya kurban ini. Maka itu saya tuh seneng banget ketika kon promosi rendang. Ayo toh. Sekarang tuh masyarakat Indonesia tuh makna apa ya? Jiwa berkurbannya udah tinggi, Pak. Terbukti apa? Setiap tahunnya itu mesti hewan kurban banyak. Tapi hewan kurban yang mau dititipkan ke pedesaan itu yang masih berat. Lah yang gede-gede nah yo kayak sekarang masyarakat tuh udah sugih kabeh. Neng kampung yo banyak, tapi rela enggak sih hewannya itu digeret lazismu, digokke neng pedesaan ya, Pak? Itu yang berat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu mohon izin, Bapak Ibu kan sebagai kantor lain, ayo kita edukasi. Itu pertama edukasi dengan diri kita sendiri, keluarga kita, baru nanti lingkungan sekitar kita juga. Itu penting Bapak Ibu. Jadi kita sadarkan mereka, jangan sampai mereka ngoyo sudah berusaha keras mengumpulkan uang untuk berkorban. Alah, cuma gara-gara setan lewat bus, aku kok, orang aku yo gak iso kurban. Kan kadang-kadang itu kita menghindari hal seperti ini Bapak Ibu. Itu pentingnya makna berkorban. Nah, Bapak Ibu, sekarang gini, surat instruksi sudah diturunkan kan PBM, gitu? Surat ini dan sekarang PDM juga sudah diturunkan kan? Ini saya contohkan di Sragen karena kebetulan punya suratnya di Sragen. Nah, di sini rendang itu ternyata apa? Selama ini benar-benar sangat manfaat Bapak Ibu. Dulu ini saya sepil sekalian bagaimana cara fundraisingnya juga ya Bapak Ibu. Karena kan biasanya, loh Mas, ini programnya ya angel loh Mas. Gak semua masyarakat tuh mau berkorban dengan rendang. Apalagi yang biasanya makan daging, iyalah rendangnya masih nunggu sebulan 2 bulan rendangnya baru jadi. Gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang ada kayak gitu. Apalagi kadang-kadang ada beberapa orang sohibul kurban, aku loh Mas, kurban. Habis itu aku tuh duwe rewang. Yang kudu tak kasih beberapa plastik misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu, itu tuh sebenarnya bisa diantisipasi lah. Bahkan kemarin tuh saya di Rembang, Pak. Jadi gini, panitianya itu mainnya kayak gini. Ini ya yuk, ini kan ada 7 ekor sapi. Yang 1 sapi jadikan rendang, lah engko sobel kurbannya itu kan minta daging. Wes golek wae daging-daging dari 7, dari 6 ekor yang di sebelah ini, kita ambilkan dikit-dikit, kita kumpulkan, wes kasih iki, engko soko-soko sesuk ditambahi rendang sampilnya. Itu bisa jadi inovasi-inovasi saja ini. Kalau ini kreativitas teman-teman lazismu untuk mengajak masyarakat bisa ikut rendangmu. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya jelaskan kenapa kok kudu rendang ini. Yang pertama, ini halal dan sesuai dengan syariat. Jadi syariatnya itu kan penyembelihan hari tasrik. Insya Allah penyembelihan hari tasrik. Habis itu, ini nanti Bapak Ibu mohon maaf, sapinya itu, saya kan waktu itu juga ikut tahun 2021, itu saya ikut ke Bali. Itu sapi ini buatan dijegali. Orang terus ditarik, dijegali picaran buatan. Itu, jadi kayak ada alat Pak, sapinya dimasukkan, kayak dijepit Pak. Dijepit, habis langsung ada pengikat talinya, langsung krek, digulingi gitu, pelan-pelan. Jadi tidak sapinya dibanting-banting enggak. Jadi masuk langsung kayak dilipat gitu Bapak Ibu. Habis ada talinya, langsung diring, set. Langsung kepalanya posisi di bawah.
sembelihan. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada kita menyiksa hewan itu nggak ada. Sangat sangat bagus banget prosesnya. Nah, habis itu ini pentingnya nanti ketika kayak ada bencana alam itu kan kita bisa memberikan rendang itu sampai ke pelosok negeri kayak ada bencana alam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, 2 tahun ini rendang kita itu sudah sampai Palestina Bapak Ibu. Jadi saudara kita di Palestina tuh bisa merasakan nikmatnya daging kurban masyarakat Indonesia. Bisa jadi itu masyarakat Solo loh. Delala itu kurbannya masyarakat Solo sampai ke Palestina sana. Masya Allah Bapak Ibu. Inilah manfaat rendang yang harus kita dukung bersama. Nah, habis itu ini kan Bapak Ibu sudah paham ya. Pokoknya buat anak yatim, duafa, terus 3T, terus untuk korban bencana sudah paham. Kalau ini mungkin saya tidak akan menyampaikan perihal ini terlalu panjang. Sekarang saya akan menyampaikan ini, tekniknya bagaimana kita bareng-bareng. Tapi mohon maaf, sampai sini panjenengan sebagai kepala KL atau pengurus kantor ataupun gerai pun paham belum? Kenapa awal mulanya kenapa harus ada program rendangmu ini? Ada pertanyaan? Aman? Aman nggih? Mohon maaf Bapak Ibu, biasanya kalau kurban di masjid dapat sampil, nggih, sampil. Nanti kalau di rendangmu juga dapat sampil. Berapa Mas? Juga sama, 1/3. Nggih. Jadi, gini Bapak Ibu, nah ini hitungannya. 1 ekor sapi itu nilainya 21 juta rupiah. Gitu. Nah, nanti itu juga buat 7 orang. Oke, Bapak Ibu paham ya? Nah, 420 kaleng 1 ekor sapi ini dibagi ber-7 berarti 60 kaleng per 1 sohibul kurban. Haknya sohibul kurban pinten? 1/3. 60 dibagi 3 pinten? 20. Jadi, sohibul kurban pun mendapatkan sampel setara ketika dia kurban di masjid 1/3. 20 kaleng. Paham? Pasti paham ya? Nah, terus Bapak Ibu. Nah, ngapunten. Pernah kejadian buatan kayak gini, Bapak Ibu datangi pimpinan. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon izin Pak, kami badhe sowan misalnya. Kebetulan Pak, ini kami dari Lajismu Surakarta diberikan arah dari provinsi untuk menggelurakan program rendangmu. Nah, kami diminta untuk sowan kepada pimpinan bila mana pimpinan bersedia berpartisipasi kurban tahun ini ke Lajismu berupa rendangmu. Nah, kadang dilema Pak, pimpinan itu. Kenapa? Pimpinan kan tokoh gitu. Kalau nggak kurban yang kampungnya, kadang-kadang ini penokohan Mas. Memberikan contoh kepada jamaah. Kalau seandainya nggak saya contohkan, nanti jamaah tidak mau berkorban. Sering ketemu kayak gini, kasus kayak gini. Saya sering muter-muter kasusnya kayak gini. Pimpinan itu mau kurban, susahnya kayak gitu. Dia menjadi contoh. Kalau dia kurban ke Laismu kan nggak ketok di kampung. Nah, gini Bapak Ibu. Biasanya kami itu solusinya ini. Infak rendang. Jadi komunikasinya gimana? Habis ini saya ajarkan teknik komunikasinya Bapak Ibu. Tapi ini sebelum itu. Ketika para pimpinan itu ternyata beliau sudah kurban di masjidnya, kampung masing-masing. Kok delalai juga beliau kalau misalnya kurban lagi kok ya terbatas misalnya. Infak rendang ini menjadi solusi Bapak Ibu. Oh nggih Bapak, alhamdulillah Pak. Ketika mungkin panjenengan sampun kurban di masjid, semoga nanti kurban panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon izin Pak, sebenarnya program rendangmu ini tidak hanya akadnya kurban Pak, tapi juga akad kita juga ada infak rendang. Infak rendang ini bisa ditunaikan kelipatan Rp50.000 saja, karena per 1 kalengnya itu Rp50.000. Paham Bapak Ibu? Konsep infak rendang ini paling efektif kita jalankan di sekolahan-sekolahan Muhammadiyah. Karena kan kalau kita di siswa-siswa kita kan biasanya edukasinya kan kurban, infak kurban gitu. 10 ribuan, 5 ribuan atau 15 ribuan gitu Bapak Ibu gitu. Nah, itu biasanya kami itu mengedukasi ke sekolah tersebut, Bapak Ibu,
pastikan dari sekolahan itu mengharapkan siswa biar belajar berkurban. Betul ya? Nah, nanti saran saya sebagian jenengan berikan hewan disembelih di sekolahan sebagai edukasi penyembelihan di sekolahan. Sebagian jenengan titipkan ke lazismu berupa rendangmu supaya apa? Ketika nanti kurban sudah selesai, anak-anak ini bisa membagikan daging kurban ini kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu, ataupun misalnya ada kegiatan di sekolahan, rendang ini bisa menjadi program untuk konsumsi saat itu juga. Nah, itu biasanya saya edukasinya kepada kepala sekolah kayak gitu Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya, mohon maaf saya sampaikan, di Sragen itu biasanya rendang itu kita terkumpul sekitar 600-an juta Bapak Ibu. 150 sampai 200 juta mesti infak rendang dari sekolahan. Bahkan Pak, saya itu pakai inovasi gini Pak Wahid. Saya mendeklarasikan bagi sekolahan yang bisa mengumpulkan 1 ekor sapi, saya buatkan stiker logo sekolah tersebut di rendangnya. Supaya apa? Sekolah tersebut kan butuh brandingisasi juga. Sekaligus sekolah itu menjadi bentuk dia mendukung program ketahanan pangan. Program stunting juga. Ini cocok loh. Sekolah-sekolah itu Bapak Ibu. Waktu itu saya kasih sertifikat ucapan terima kasih dari Laismu ikut kurban ketahanan pangan. Itu senang banget. Kenapa? Ternyata sekolah itu butuh sertifikat penghargaan seperti ini. Nah, itu bisa kita ajak kerjasama. Kalau sohibul kurban jarang biasanya. Maksudnya ada wali santri yang titip kurban di masjid, di sekolah mesti ada, tapi nggak banyak. Nah, tapi kalau seandainya itu ada sohibul kurban, berarti tetap nanti ada sampel yang diberikan sohibul kurban. Tapi kalau memang tidak ada, infak rendang menjadi solusi. Infak rendang itu seberapapun bisa diterima Bapak Ibu. Aku mas sekolahan titip 1 juta, aku titip 500 mas, titip 750 tetap ditompo. Lah, ini Bapak Ibu, kadang-kadang pertanyaan dulu mas, engko terus piye mas? Iso balik oga. Nah, ini bisa Bapak Ibu dikembalikan. Kalau tadi saya tanya Pak Wakid, kalau kantor lain full dikembalikan. Ya Bapak Ibu. Jadi contoh gini. Saya contohkan misalnya kantor lain Kota Barat ya misalnya. Iya betul ya. Kota Barat misalnya. Terkumpul 1 ekor sapi nilainya 21 juta, Bapak Ibu nggih. Setara dengan 420 kaleng. Betul nggih? Nah, nanti daerah itu saya jamin kembalikan ya Pak ya. Full 420 kaleng kita kasihkan ke KL Kota Barat. Full nggih. Nah, nanti tugasnya KL Kota Barat otomatis kan menyalurkan kepada sohibul kurban. Ambil 1/3, kasihkan kepada sohibul kurban, yang 2/3 silahkan dikelola KL Kota Barat. Monggo, mau jenengan kegiatan santunan yatim boleh, duafa boleh, ketahanan pangan boleh, gue buat cadangan bencana juga boleh. Terserah kepada KL-nya masing-masing. Paham? Kalau sekolahan pinten Pak tadi Pak? Kalau Aum Pak, full kembali 100% atau 90% atau full? 60. Kalau sekolahan ternyata ada juga kita kembalikan 60% ya Pak ya, 60%. Jadi nanti 60 bisa karena infak Bapak Ibu, infak bukan sohibul kurban. Ini sohibul kurban full kita kembalikan. Catatannya ini ya Bapak Ibu ya. Kalau itu sohibul kurban kita kembalikan. Karena ada 1/3 yang dikasihkan. Tapi kalau infak nanti berarti ada kebijakan daerah dikembalikan 60% untuk dikelola, 40% buat subsidi di daerah. Jadi gini Bapak Ibu, jangan mikir umuran daerah berarti mendap daerah mboten. Ini cadangan daerah. Bila mana KL-KL yang lain membutuhkan, jenengan bisa minta kepada daerah untuk dikembalikan rendangnya untuk nyantuni di setiap KL-nya masing-masing. Paham ya? Itu fungsi dari rendang Bapak Ibu. Mohon maaf, saya boleh cerita satu Bapak Ibu. Saya itu tahun 2016 itu kan belum ada program rendang. Saya waktu itu masih divisi program Pak Wahid. Saya datang ke Sambung Macan, perbatasan di Sragen dengan Ngawi ya. Itu saya menemukan mbah-mbah sepuh Pak. Mbah-mbah sepuh hidup sendirian, mohon maaf, beliau belum menikah sampai usia senjanya. Hidupnya itu magersari, di kebunnya orang, dibuatkan rumah gedek nih Bapak Ibu. Gedek itu
di tengah kebunnya orang. Mbah udah sepuh banget. Nah, waktu itu kami menyantuni waktu itu hanya kasih uang bulanan sama beras, belum ada rendang. Nah, setahun kemudian, 2 tahun kemudian kita punya program rendang Bapak Ibu. Nah, waktu itu kita kasihkan mbahnya, Mbah ini niki beras kalian atau niki enten rendang Mbah, kaki kamu jenengan gitu. Lah, mbahnya ini rendangnya opo? Kita bukakan. Habis itu kan paling enak diangetin, si mbahnya dimakan Bapak Ibu. Masya, mbahnya itu kayak gini. Ya Allah Mas, enak tenan Mas. Aku tuh jarang Mas makan daging. Paling untuk tonggo-tonggo kuwi nek pas eneng wong mantu. Ning enggak nunggu setahun Mas songko kurban. Lah ngene iki kok dikai beneran dikai laismu ngene iki aku bendina setiap hari mesti iso mangan daging no Mas berarti. Bayangkan Bapak Ibu. Mbah-mbah sepuh dengan kondisi seperti ini berkat program rendang kita itu mereka bisa mendapatkan asupan protein setiap bulan dari lazismu. Meskipun nggak banyak, nggak tiap hari, tapi paling tidak sebulan sekali bisa merasakan daging kurban ataupun asupan protein dari rendang. Itu Bapak Ibu. Saya paham ya? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini kan kalau ini kan di kalengnya ya jenengan sudah paham lah. Pokoknya sudah banyak Bapak Ibu tokoh-tokoh di Muhammadiyah itu yang mengarahkan kepada rendang itu sudah banyak ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya contohkan. Nanti insya Allah ketika jenengan, Mas aku ki KL, aku engko entuk sohibul kurban. Lah aku mesti tekoki Mas, nonton sapi kundang, wis dibeleh ndang, eneng fotone poga. Lah itu kan susah. Nah, insya Allah Bapak Ibu ada. Nanti biasanya kita ada foto kayak gini Bapak Ibu. Nanti kenapa? Maka itu saya sarankan cari kurban itu lebih awal Pak. Biar apa? Nanti kita penyembelihannya juga di hari pertama. Nanti kalau kita ikut kurban mepet biasanya hari kedua, hari ketiga karena menyesuaikan orang yang mendaftar kurban lebih dahulu. Nanti Bapak Ibu akan kita buatkan di Bali sana, akan kita buatkan kayak gini, spanduk ya. Nanti ada nama-nama 7 orang. Habis itu nanti penyembelihannya pun kita sebutkan nama-nama sohibul kurban. Plus nanti ada videonya. Tapi jangan berharap kayak ini Bapak Ibu. Jangan berharap pagi ini langsung ada. Nyun sewu perlu ada waktu. Ya, jadi perlu ada waktu. Nek pagi paling nanti malam atau sore kita kirimkan gitu Pak Akhir ya. Jadi jangan terus pagi ini langsung nonton agak susah. Karena kami nanti ribuan sapi se-Jawa Tengah pagi disembelih, nanti sore akan kami kirimi foto dan video. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mau edukasi kepada calon sohibul kurban ataupun misalnya delalai kok nanti sekolahan, jenengan sampaikan nanti insya Allah sorenya akan kita berikan kiriman foto atau video. Kalaupun misalnya hari pertama belum, maksimal hari ketiga atau hari keempat pasti akan ada data kirimannya. Karena kita menyesuaikan dengan urutan siapa dulu yang mendaftar kurban. Nah ini kalau mepet-mepet hari ya berarti kasih terakhir lah paling penyembelihannya. Makanya syukur-syukur nanti di awal-awal silahkan dan kurban dulu dan daftar biar nanti kita dapat urutan dari hari pertama penyembelihan. Paham gak? Jadi nanti misalnya ada yang pengen lihat hewan kurbannya, nanti insya Allah akan kita kirimi fotonya sama videonya. Biar nanti sohibul kurban paham betul dan percaya bahwasanya benar-benar disembelih oleh lazismu. Lah nanti biasanya untuk sohibul kurban kita juga mencetakkan sertifikat gitu ya. Biasanya teman-teman juga sama. Nah, sertifikat juga kita berikan. Nanti sertifikat syukur-syukur nanti dilampiri foto-foto. Wah, itu bagus. Kalau Mas membutuhkan segera berarti ya videonya atau foto segera dikirim kepada sohibul kurban. Makanya penting nanti kita sebagai amil nomor teleponnya sohibul kurban wajib kita miliki supaya nanti kita fast respon memberikan laporannya. Paham ya? Nah, biar panjenengan juga tahu prosesnya, ini saya cuplikan nih Bapak Ibu. Kenapa kok neng Pronas Mas? Jenengan bisa searching Bapak Ibu. PT Kemasan Kalengan yang benar-benar itu sudah sangat legal bahkan sampai internasional itu Pronas di Indonesia. Dan itu kita sudah kerjasama, kalau Pronasnya itu kami sudah kerjasama sejak tahun 2021. Ini tahun keempat. Sebelum itu macam-macam Bapak Ibu pernah. Pertama kali di Kendal. Terus pindah ke Jawa Timur, Magetan atau Probolinggo kalau nggak salah. Baru kita sekarang sudah fix di Pronas, nggak pernah ganti. Gitu ya. Terus ada pertanyaan masing-masing gini, Mas, engkau proses penjadinya rendangmu berapa lama?
Betul Bapak Ibu. Ini sering ya. Dulu Bapak Ibu sampai 2 bulan, 3 bulan. Tahun kemarin cepet banget ya Mbak ya. 2 minggu per seminggu udah jadi. Nah ini prinsip kan Bapak Ibu, kami bismillah tahun ini nanti, seminggu atau 2 minggu kami bismillah semoga nanti jadi. Mentok-mentok sebulan. Gitu. Tapi kami tetap mengedukasi kepada masyarakat, ya paling tidak sebulan lah. Jagani nanti kalau keterlambatan. Tapi kami usahakan seperti tahun kemarin. Supaya apa? Seminggu nang dadi. Biar nanti saya berkorban nggak nunggu terlalu lama. Paham Bapak Ibu? Oke. Ini proses pembuatan kendang. Nah Bapak Ibu, ini di PT Pronasnya, ini dagingnya sudah prosesi dia pembuatan. Nah ini nanti sudah ada mesinnya Bapak Ibu. Nah ini pembuatan bumbu-bumbunya Bapak Ibu. Nah ini proses pembuatannya Bapak Ibu. Jadi untuk ukuran timbangannya ya, beratnya rendangnya tidak akan berbeda-beda Bapak, karena sudah ada diukur, ada timbangannya masing-masing ya. Dari awal itu sudah ada proses penimbangannya. Nah, ini proses dagingnya ya, dagingnya diberikan bumbu. Oke ya, nah ini Bapak Ibu, ini prosesnya, ini nanti mulai dibersihkan. Nanti mulai masuk kepada prosesi kayak dibersihkan, di vakum Bapak, di vakum dibersihkan pokoknya biar tidak ada bakteri-bakteri di sekitaran kaleng itu. Nah nanti lah ini proses dimasukkan ke dalam tabung Bapak Ibu, ini benar-benar dibersihkan Bapak itu. Nah nanti terakhir adalah stikerisasi. Oke, nah ini terakhir, oke Bapak Ibu.